Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitriza Syaifah Azahra dengan NIM 129 dari kelas 2024 I. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan hasil tugas ujian tengah semester dengan topik analisis penjualan produk menggunakan Microsoft Excel. Dalam video ini juga saya akan menunjukkan 3 hal utama atau 3 pembahasan kita, yaitu yang pertama, penggunaan fungsi logika if untuk menentukan kategori penjualan. Yang kedua, fungsi VLOOKUP untuk menampilkan nama produk berdasarkan kode. Dan yang ketiga adalah pembuatan grafik untuk melihat tren penjualan per bulan. Pada kali ini saya menggunakan grafik bata. Nah, langsung aja kita ke videonya. Oke? Nah, jadi seperti di layar, saya sudah melakukan pembagian atau membagikan layar. Oke? Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai logical function. Menggunakan fungsi if, ya. Nah, fungsi if sendiri digunakan untuk memberikan kategori pada data penjualan. Oke? Contohnya seperti pada kolom, sebentar, saya kasih tunjuk ya. Seperti pada kolom di sini, saya sudah membuat kolom sales kategori di kolom G. Nah, sebelum kita bahas itu, saya perlihatkan terlebih dahulu data yang sudah saya buat, yaitu ada dari A sampai F, ada produk code, produk name, month, kategori quantity sold, unit price, and total sales. Oke? Nah, untuk mengerjakan fungsi logika if, gampang banget caranya. Tinggal kita buat terlebih dahulu kolom di sini, di G, sales kategori namanya. Kemudian untuk isiannya di bawah sini ya, itu kita tinggal masukkan rumus aja. Rumusnya, nah seperti yang sudah tertera di atas ini adalah rumusnya. F2 ini kita ambil dari total sales. Oke, di sini saya menggunakan apa namanya? Batasannya yaitu kurang dari 500.000 dan juga kurang dari 1.500.000. Oke. Sehingga di sini bisa dilihat di sini ada high, oke, di sini ada medium juga, dan untuk yang low-nya ada di contohnya tuh, ini contohnya kayak gini nih. Nah, ini low, oke. Gampang banget kan? Nah, kemudian dari hasilnya kita bisa melihat mana produk yang performa penjualnya tinggi dan mana yang masih rendah, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi bagi tim pemasaran. Itu, oke? Tuh, gampang banget, ya kan? Lanjut kita yang kedua. Yang kedua itu adalah fungsi VLOOKUP, oke? Fungsi ini digunakan untuk menampilkan nama produk berdasarkan kode produk secara otomatis, kayak gitu, ya kan? Nah, biar lebih gampang, karena ini ada 100 data ya, biar lebih gampang aja presentasinya, ini saya sudah tulis kembali, ya, karena setelah dilihat-lihat ternyata mereka ada yang ini sama gitu ya. Dari 100 data ini ternyata mereka ini hanya memiliki 10 data. 10 data, perbedaannya itu hanya ada 10 ya. 10 data ini yaitu P01 sampai P00 sampai P010, mohon maaf. Kemudian di sini saya juga sudah tuliskan produk namanya. Tahu nama produknya. Oke, produk name-nya di situ ya. Terus setelah itu kita buat acak lagi nih. Di bagian J nih kita buat acak lagi nih. Kemudian di bagian K sini kita cek apa benar. Apabila sudah dibuat acak seperti ini, ketika kita membuat kolom baru ya, kolom baru di K ini bisa tidak ya untuk tetap benar gitu susunannya seperti pada kolom H dan kolom I, kan? Jadi kita coba menggunakan rumus VLOOKUP tadi. Oke? Di sini kolom yang kita buat acuan adalah kolom yang J di sini ya, J2. Nah, kemudian simbol dolar. Nah, teman-teman sudah tahu lah ya bagaimana cara membuat simbol dolar. Kemudian ada A2. Nah, A2 di sini itu acuannya dari tabel kolom yang pertama, mohon maaf. Kemudian di belakang A juga ada dolar lagi. Nah, titik 2 ini menunjukkan bahwa sampai gitu ya, sampai F101. Jadi kita blok semuanya ya, F101-nya itu ya. Tinggal di blok aja.
Dua ini dia rumus juga, false ini dia juga rumus. Oke? Nah, ketika dibuat enter, ternyata dia benar nih. Oh, portable speaker juga, P009. Kita cek. Wah, benar, portable speaker. Oke? Nah, tinggal kita pencet aja yang ada di sini nih, plus kanan. Ini favorit saya nih, plus kanan kita seret ke bawah. Ini juga sama ya, itu juga digunakan pada ini sales kategori juga pencet. Oh, sebelum itu rumus dari VLOOKUP ini, oke, digunakan ketika kita mengetikkan kode produk gitu. Nah, maka di Excel secara otomatis akan menampilkan nama produk tanpa harus menulis manual seperti itu, ya. Dan yang terakhir ini adalah chart, oke, atau data visualisasinya, oke. Nah, saya membuat grafik penjualan per bulan, oke. Saya membuat grafik penjualan per bulannya seperti ini untuk memvisualisasikan tren penjualannya, gitu ya. Yang pertama adalah buat total sales. Jadi di bagian mouse-nya ini nanti dimasukin ke row. Nah, total sales-nya ini dimasukkan ke value. Sehingga seperti ini nanti hasilnya ya ketika dipencet enter. Nah, yang terakhir juga nih di sini ya. Nih, saya pilih yang tinggal disesuaikan aja. Kemudian bagian judulnya ini jangan lupa di rename. Dan untuk bagian bawahnya ini seharusnya nanti kalau teman-teman coba nanti akan ada kotak biru gitu, tulisannya trend, itu dihapus aja. Jadi nanti supaya hasil akhirnya menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, grafik ini bisa terlihat misalnya nih penjualan pada bulan Februari. Wah, dia kan paling tinggi nih kalau dilihat-lihat ya kan. Sedangkan mungkin misal di bulan ini Juni, ya ampun dia mengalami penurunan gitu ya. Jadi visualisasi ini membantu manajemen untuk mengambil keputusan pada promosi di bulan-bulan tertentu. Oke? Sebagai kesimpulan, melalui analisis ini, saya mempelajari bahwa fungsi-fungsi Excel seperti if, VLOOKUP, dan chart juga sangat membantu dalam pengelolaan data bisnis. Dengan Excel, kita bisa menganalisis data lebih cepat, akurat, dan efisien tanpa perlu menghitung manual. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.